Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Mila Sonia dari kelas PAIM dengan nomor induk mahasiswa 201180478. Pada mata kuliah studi SKI di MTS dan MA, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran SKI di MTS dan MA. Untuk poin yang pertama yaitu kompetensi isi dan kompetensi dasar SKI. Kompetensi isi itu artinya tingkat kemampuan untuk mencapai SKL standar kelulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan dari kompetensi dasar. Sedangkan pada kompetensi inti atau KI itu memiliki 4 aspek, yaitu untuk KI 1 adalah aspek spiritual, dan KI 2 yaitu sosial, KI 3 kognitif, dan KI 4 adalah psikomotorik. Di sini saya mengambil contoh dari KMA, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam MTS kelas 8 pada semester genap. Untuk kompetensi inti pada KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan KI 2 atau pada aspek sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk KI 3 atau kognitifnya menganalisis dan menerapkan pengetahuan atau faktual, prosedural, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan untuk KI 4 yaitu psikomotoriknya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta dalam ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Saya lanjutkan pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu berisi tentang muatan pembelajaran yang mengacu pada KD, yang mengacu pada KI. Jadi KD itu seperti penjabaran dari materi untuk mencapai KI, atau materi pembelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi dasarnya pada materi SKI kelas 8 MTS di semester genap ini, untuk yang pertama yaitu menghargai perjuangan Islam dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, dan pada poin 1.6 yaitu menghayati kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban. Pada poin 1.7 menghargai semangat juang yang dimiliki para daulah Ayyubiyah merupakan spirit ajaran Islam. Poin 1.8 menghargai karya ilmuwan muslim sebagai khasanah intelektual Islam. Poin 1.9 yaitu menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Jadi korelasinya antara KI 1 yang berisi tentang aspek spiritual dengan kompetensi dasar, yaitu peserta didik diberikan materi tentang proses berdirinya sebuah daulah, terus proses dalam mengembangkan peradaban, menghargai semangat juang yang dimiliki para pemimpin daulah,
serta menghargai karya ilmuwan Muslim sebagai khasanah intelektual Islam, menghayati nilai-nilai positif dari perjuangan daulah. Nah, di sini ditarik kesimpulan bahwa peserta didik diberikan materi-materi tersebut agar peserta didik dapat mengambil pelajaran, menghayati dan menghargai, sehingga dapat menghargai dan menghayati ajaran yang dianutnya dan mencapai dari standar kelulusan KI 1 tersebut. Dan yang selanjutnya pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu sikap sosial. Di sini saya mengambil contoh pada poin 2.8, yaitu menjalankan sikap kritis dan ilmiah di bidang ilmu pengetahuan sebagaimana dicontohkan ilmuwan Muslim pada masa Daulah Ayyubiyah, dan pada poin 2.9 yaitu mengamalkan sikap berani sebagaimana Daulah Mamluk. Di sini ditarik kesimpulan korelasinya dengan KI 2 yang berisi tentang atau dalam standar kelulusannya ingin mencapai sikap sosial tersebut, maka peserta didik diberikan materi tentang bagaimana pada zaman Daulah Ayyubiyah itu memiliki sifat kritis dan alamiah di bidang ilmu pengetahuannya, dan bagaimana pada zaman Daulah Mamluk itu memiliki sifat yang berani. Maka peserta didik diberikan materi-materi tersebut agar dapat bisa mengambil inti-inti dari bagaimana cara bersikap ilmuwan pada zaman dahulu, sehingga bisa diterapkan di zaman saat ini, sehingga dengan begitu KI 2 yang berisi tentang sikap sosial itu bisa tercapai dengan meneladani dapat tercapai dengan meneladani dari umat-umat yang terdahulu. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dari penjabaran KI 3, yaitu yang berisi tentang aspek kognitif. Saya mengambil contoh pada poin 3.8, yaitu menganalisis peran ilmuwan Muslim pada masa Daulah Ayyubiyah dalam kemajuan peradaban Islam, dan poin 3.9 yaitu menganalisis sejarah Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Jadi korelasinya antara kompetensi dasar dengan kompetensi inti pada aspek kognitif ini yaitu peserta didik diberikan materi bagaimana peran ilmuwan Muslim pada zaman dahulu, terus bagaimana sejarah berdirinya suatu peradaban pada masa dahulu, sehingga dengan begitu peserta didik dapat menganalisis dan menerapkan pengetahuan bagaimana kemajuan yang terjadi pada masa lampau, pada daulah-daulah di masa lampau, sehingga bisa diambil kesimpulan dan diterapkan pada masa saat ini. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir untuk kompetensi dasar dari penjabaran KI 4 atau pada aspek psikomotorik, yaitu saya mengambil contoh dari poin 4.8, mengidentifikasi peran ilmuwan dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, dan poin 4.9 yaitu mengolah informasi tentang sejarah berdiri dan peran Daulah Mamluk dalam membangun peradaban Islam di Mesir. Dan korelasinya dari kompetensi inti yang keempat tentang aspek psikomotorik dengan kompetensi dasar, yaitu peserta didik diberikan materi tentang bagaimana mengidentifikasi peran ilmuwan dalam memajukan peradaban dan mengolah informasi tentang sejarah berdirinya suatu peradaban, sehingga di sini peserta didik dapat mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret atau
dari materi yang telah dipelajarinya tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada poin pertama. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Fitriandi Rahmat. Nomor induk mahasiswa 201180476. Kali ini saya akan mempresentasikan ruang lingkup SKI di Madrasah Aliyah secara singkat, jelas, padat, akurat, dan terpercaya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah dakwah Nabi periode Mekah dan Madinah. Sudah seperti Anda ketahui semua bahwasanya periode Mekah, Nabi itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan untuk periode Madinah, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Itu sudah menjadi perbedaan dari periode Mekah dan Madinah. Yang kedua adalah kepemimpinan umat setelah Rasulullah wafat. Kepemimpinan umat setelah Rasulullah wafat adalah dipimpin yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq yang bergelar Al-Amin, atau orang yang membenarkan. Bukan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab yang bergelar sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, adalah orang yang sangat cerdas. Dan kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib yang bergelar sebagai Karamallahu wajhah, karena beliau adalah orang yang sangat menjaga diri. Yang ketiga adalah perkembangan Islam pada tengahan, tepatnya pada masa keemasan. Perkembangan Islam pada abad atau masa keemasan adalah yang pertama adalah dikenal alkohol yang kita kenal pada saat sekarang ini. Alkohol bisa digunakan untuk sebagai obat. Kemudian di kedokteran ada ilmuwan dari umat Islam yaitu Ibnu Sina. Yang keempat, perkembangan Islam pada abad pertengahan. Yang pertama adalah faktor karena banyak negara Islam perkembangan Islam pada masa kemunduran. Pada masa kemunduran ini adalah masa di mana agama Islam atau umat Islam itu sudah mulai mengalami kemunduran. Disebabkan karena satu, faktor karena banyak negara Islam yang gersang, sehingga hanya mengandalkan aliran air dari sungai besar seperti Sungai Nil. Yang kedua adalah kondisi negara miskin, mudah diserang atau dihancurkan pertahanannya oleh negara lain. Yang ketiga adalah faktor lain, yaitu ada negara Islam yang sering mengalami bencana, sehingga apabila ada perkembangan yang sudah mulai terbentuk, biasanya sudah hancur lagi karena bencana tersebut. Kemudian ada faktor geografis yang menyebabkan negara tersebut mudah diserang oleh negara lain. Oke, yang keenam, yang terakhir adalah perkembangan Islam di Indonesia. Yang kelima adalah perkembangan Islam pada masa kebangkitan. Pada masa kebangkitan, umat Islam itu sudah mulai mengalami kenaikan jumlah orang yang mengikuti agama Islam. Kita sudah dengar sendiri bahwasanya di Eropa sudah mulai digencarkan orang-orang yang mulai masuk ke dalam agama Islam karena mereka memiliki alasan bahwasanya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, sehingga mereka memilih agama Islam untuk jalan mereka, dan mereka memilih tersebut karena dapatkan hidayah. Kemudian yang keenam adalah perkembangan Islam di Indonesia dan dunia. Kalau menurut saya, perkembangan Islam di Indonesia dan juga di dunia itu masih kurang, karena kita sebagai golongan umat Islam itu masih tertinggal jauh untuk masalah teknologi,
sehingga itu perlu diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Bahrudin dari kelas PAIM, NIM 2011804777. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penilaian pembelajaran SKI. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran SKI. Yang dimaksud pendekatan pembelajaran SKI yaitu suatu sudut pandang terhadap proses pembelajaran mengenai suatu proses dan berhubungan dengan metode pembelajaran itu sendiri. Biasanya pendekatan pembelajaran itu dibagi dua. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian adalah macam-macam pendekatan pembelajaran. Dapat dilihat pada gambar yang tertera, ada beberapa pendekatan yang telah saya cantumkan. Yang pertama adalah pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan yang dilakukan guru kepada murid secara individu atau perorangan. Yang kedua adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada beberapa murid yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga adalah pendekatan variasi. Pendekatan ini dilakukan oleh guru kepada peserta didik sesuai dengan situasi dan kondisi serta masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat adalah pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah pendekatan yang dilakukan guru kepada murid dengan memberikan contoh ataupun pengajaran dalam menghadapi sesuatu. Yang kelima adalah pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan ini dilakukan dengan cara membiasakan kepada murid-murid untuk mengikuti kultur atau kebudayaan yang telah ada. Dan yang terakhir adalah pendekatan emosional. Pendekatan ini dilakukan untuk menggugah perasaan atau emosi siswa dalam meyakini dan memahami ajaran yang telah diajarkan. Kemudian mengenai tujuan pendekatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan. Dengan adanya pendekatan pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk berpikir secara rasional dan logis untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Tujuan yang kedua adalah membentuk kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah. Setelah tadi siswa mampu memahami masalah apa yang ia hadapi, pendekatan pembelajaran membantu siswa untuk menyelesaikan masalah atau permasalahan yang ada. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Dengan adanya pendekatan pembelajaran ini, guru dapat mengontrol situasi pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Pendekatan yang dilakukan guru bertujuan untuk siswa agar mereka memahami. Tujuan yang selanjutnya adalah melatih siswa untuk mengomunikasikan ide-ide. Dengan adanya pendekatan pembelajaran, siswa dilatih untuk berpikir agar menemukan gagasan-gagasan yang baru, sehingga gagasan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Selanjutnya kita berlanjut ke materi penilaian pembelajaran SKI. Penilaian pembelajaran SKI adalah kegiatan penilaian terhadap perkembangan hasil belajar siswa dalam memahami
kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa perkembangan Islam. Penilaian dilakukan oleh guru untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam memahami materi-materi yang diajarkan oleh guru, terutama mengenai materi sejarah kebudayaan Islam. Dalam memberikan penilaian, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Di antaranya, yang pertama adalah prinsip edukatif. Maksud mengenai prinsip edukatif di sini adalah penilaian yang dilakukan oleh guru bukan hanya untuk mengetahui kemampuan siswa, tapi juga sebagai bentuk evaluasi atau timbal balik dari proses pembelajaran agar mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Prinsip yang kedua adalah prinsip motivasi. Dalam memberikan penilaian, seorang guru harus dapat memberikan acuan atau motivasi terhadap peserta didiknya untuk lebih berprestasi, sehingga murid akan memberikan hasil kerja yang sebaik mungkin. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan. Tentunya kita sudah tahu bahwa mengenai makna dari keadilan dalam proses penilaian, makna keadilan di sini merupakan prinsip yang harus dipegang oleh guru. Penilaian yang dilakukan harus sama rata tanpa membeda-bedakan salah satu pihak ataupun kelompok. Prinsip yang keempat adalah prinsip komprehensif atau berkesinambungan. Penilaian pembelajaran harus sesuai dengan aspek-aspek yang dirumuskan di dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penilaian juga harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di awal maupun di akhir semester. Karena dengan adanya evaluasi bisa dijadikan sebagai bentuk evaluasi terhadap proses penilaian pembelajaran yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur penilaian yang telah direncanakan. Harus sesuai dengan kriteria apa saja yang harus dinilai, sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan hasil kerja para siswa. Dalam melakukan penilaian, ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Seperti kita ketahui bahwa aspek kognitif adalah berhubungan dengan kemampuan berpikir. Jadi di sini guru menilai kemampuan siswa dalam berpikir, memahami, serta meyakini ajaran yang telah disampaikan pada saat proses pembelajaran. Aspek yang kedua adalah aspek afektif. Aspek afektif di sini berhubungan dengan perasaan, emosi, ataupun tingkah laku sehari-hari siswa dalam bentuk menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Jadi, siswa dinilai tentang bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik di sini sangat berhubungan erat dengan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Jadi, di dalam ranah psikomotorik dapat dilihat bagaimana kemampuan siswa dalam bertindak setelah menerima materi yang diajarkan dan sesuai dengan pengalaman yang mereka alami. Sehingga dengan adanya keterampilan yang dimiliki oleh siswa dapat terbentuk tindakan-tindakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi pendekatan penilaian pembelajaran SKI. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.